Selama 7 bulan masa pandemi COVID-19 hingga hari ini, angka terpapar COVID-19 terus meningkat dari hari ke hari. Meski beberapa daerah telah menerapkan PSBB dan pemerintah serta berbagai elemen masyarakat telah berupaya keras mengendalikannya, kurva epidemiologis belum menunjukkan penurunan hingga hari ini. Kita mengapresiasi dokter, para medis, dan tenaga kesehatan lainnya yang telah berjuang keras menghadapi pandemi ini. Demikian pun aparat negara yang terus tanpa kenal lelah mengatasi masa-masa sulit. Shalom, horas madihita salhubna, salam sehat dari seluruh para halado HKBP Karnolong. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus atas kasih anugerahnya sehingga kita umatnya dapat beribadah pada minggu yang kudus ini. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu, pemuda remaja dan anak sekolah minggu, kami seluruh Majelis Gereja HKBP Karnolong mengucapkan selamat Minggu Advent keempat dan selamat beribadah bagi jemaat sekalian yang telah hadir di dalam gereja ini. Juga bagi jemaat yang saat ini sedang beribadah di rumah melalui live streaming di channel YouTube HKBP Karnolong. Tuhan Yesus memberkati. Minggu kita pada hari ini adalah Minggu Advent keempat, yang artinya menanti hari kelahiran dan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Dan yang menjadi topik minggu kita adalah Kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Ya Tuhan Allah, firman-Mu mengajarkan kepada kami umat-Mu bahwa langit dan bumi akan binasa,
tetapi kerajaan-Mu dan kasih setiamu akan kekal selama-lamanya. Dalam pengharapan yang hidup, kita menantikan kedatangannya, karena dialah Raja yang akan melepaskan kita dari dosa dan kematian. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, sebagai tanda kesiapan hati kita, berjaga-jaga dalam menantikan kelahiran dan kedatangannya yang kedua kali, marilah kita menyalakan lilin Advent yang keempat. Karena itu, dengan marilah kita sambut Dia yang akan datang dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 592 ayat 1 dan 2, Hosiana di anak ni Raja Daud. Hosiana
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus kami dari dosa dan kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia, Raja yang akan datang itu, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Amin. Dengarlah hukum Tuhan pada Minggu Advent yang keempat hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya kita datang merendahkan diri untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kudus. Jangan ragu dan bimbang memohon pengampunan kepada Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang Maha Pengasih, dengan tangan yang terbuka akan menyambut setiap orang yang datang kepadanya dengan pertobatan. Karena itu, marilah kita merendahkan diri untuk berdoa di dalam hati, mengaku setiap dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat.
Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi ayat epistel buat kita pada Minggu Advent yang keempat hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Roma pasal yang ke-16, dimulai ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Marilah kita membacanya secara responsoria. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Yesus datang mengambil
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mendengarkan Warta Jemaat HKBP Kernolong Minggu Advent 4, 20 Desember 2020. 1. Ibadah Minggu Advent 4 di masa New Normal. Hari ini Minggu 20 Desember 2020 adalah Minggu Advent 4 saat kita menanti peringatan hari kelahiran dan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Ibadah dilaksanakan dua kali, yaitu pukul 9.30 dan 17.00 WIB dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu ibadah Minggu pukul 9.30 WIB ditayangkan secara live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong untuk dapat diikuti warga jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Demikian diberitahukan. Tuhan Yesus memberkati. Rapat Majelis dan Gugus Tugas HKBP Kernolong. Majelis Jemaat mengundang tim gugus tugas untuk hadir dalam rapat yang akan diadakan pada hari ini Minggu 20 Desember 2020 waktu pukul 11.00 WIB setelah ibadah Minggu pagi. Tempat ruang serbaguna. Agenda pemantapan persiapan gugus tugas dalam ibadah Minggu, malam Natal, malam akhir tahun dan tahun baru. Peserta majelis dan tim gugus tugas. Untuk itu diharapkan kehadiran majelis dan gugus tugas. Tuhan memberkati. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis dan warga jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun dari Mazmur 23, 1 dan 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita baca. Warta jemaat yang sakit. Marilah kita bawakan dalam doa untuk kesembuhan warga jemaat yang sakit, yaitu 1. Inang Hediana Boru Panjaitan, istri Amang Kesar Barimbing almarhum, dari WIK 6, tempat perawatan di Rumah Sakit PGI Cikini Ruang H. 2.
Inang B. Herlina Burutapu Bolon, istri Amang Sintua Evangelis Firma Edison Hutajulu almarhum dari week 6, dirawat di Rumah Sakit PGI Cikini, Ruang K. 3 sampai dengan 19 dapat kita baca. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Bagi warga jemaat yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi warga jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi warga jemaat yang bersukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Horas. Menyambut berita sukacita firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 247 ayat 1 dan 3, sungguh kerajaan Allah di bumi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, selamat pagi, Shalom. Marilah kita membaca secara responsoria firman untuk kita dari kitab Samuel yang kedua, pasal 7 ayat 1 sampai 16. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan. Demikian,
Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lain seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengkokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapan. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikian firman. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang terkasih, minggu-minggu Advent kita jalani dengan pesan-pesan firman yang membangkitkan kembali ingatan, memori, peristiwa banyaknya keprihatinan. Salah satu yang paling berhubungan dengan penantian Advent adalah keprihatinan umat yang baru saja melihat titik terang perjalanan mereka sebagai umat Tuhan. Ada masa kelam yang telah mereka lalui, merupakan sebuah catatan sejarah yang juga merupakan pelajaran iman
pelajaran kerohanian bagi kita umat Kristiani, yaitu ketika umat Tuhan pada zaman kitab suci sebelum kedatangan Mesias, mereka pernah dibuang ke negeri orang. Kotanya dihancurkan, bait sucinya juga ikut diruntuhkan. Peralatan bait suci yang penuh dengan perhiasan emas, barang-barang yang berharga itu dirampas. Tapi ternyata masa kelam itu berakhir juga. Ada setitik harapan ketika kemudian mereka akhirnya diperbolehkan untuk kembali ke negerinya, sehingga mereka memiliki kesempatan atau peluang untuk membangun kembali kehidupan. Di mana yang dimaksud dengan membangun kembali kehidupan bukan hanya sekedar membangun kehidupan ekonomi keluarga, tetapi juga mencakup membangun kehidupan persekutuan mereka sebagai umat Tuhan. Oleh sebab itu, mereka segera mengetahui bahwa yang paling mendesak yang harus mereka lakukan adalah membangun kembali kota yang telah menjadi reruntuhan, di mana pembangunan kota itu tidak terlepas dari juga membangun rumah ibadah atau bait suci sebagai sebuah simbol kehadiran nama Tuhan, di mana nama Tuhan diseru, di mana umat datang untuk memuliakan dan beribadah kepadanya. Itulah salah satu ingatan atau memori keprihatinan yang semakin menguatkan kerinduan mereka akan kedatangan. Itulah yang dimaksud dengan penantian. Penantian akan kedatangan Mesias. Karena mereka meyakini kedatangan Mesias akan menyelesaikan segala persoalan mereka. Kedatangan Mesias akan memulihkan mereka kembali menjadi umat Allah seperti sedia kala ketika mereka menjadi umat Tuhan, hidup dengan damai tanpa adanya kejutan-kejutan yang mencemaskan. Boleh beribadah, mendapat rezeki, lalu menantikan masa depan dengan penuh rasa aman. Keprihatinan seperti itulah juga yang disapa oleh firman hari ini. Hampir mirip dengan kerinduan yang dialami umat pada masa selanjutnya, tetapi kemudian menjadi bahan renungan buat kita. Jauh sebelum peristiwa keruntuhan, bahkan juga sebelum peristiwa kerinduan akan pemulihan, membangun kota, membangun bait suci,
Kerinduan seperti itu juga pernah terbersit dalam hati Raja Daud. Dia merindukan adanya sebuah bangunan bait suci sehingga Tuhan tinggal di sana. Sehingga Tuhan bersama-sama dengan mereka. Itulah yang dia sampaikan kepada Nabi Natan. Semula Nabi Natan setuju saja, karena menurut hemat dia, keinginan dari Raja Daud itu adalah baik, ingin membangun bait Allah untuk rumah Tuhan. Tetapi sesungguhnya rencana Tuhan berbeda. Sehingga ketika Raja Daud mencoba untuk mewujudkan rencana itu dengan berbagai persiapan-persiapan, tapi rencananya itu dihalangi. Pada firman tadi kita memang mendengarkan bahwa Tuhan berkata bahwa rencana untuk membangun bait Allah tidak ditentukan oleh Tuhan melalui dirinya, tetapi melalui keturunannya. Sekaligus kemudian dalam firman hari ini kita menggarisbawahi pesan yang lebih mendalam dari firman ini, yaitu bahwa penantian akan simbol-simbol kehadiran Tuhan, simbol-simbol keagamaan seperti bait suci dengan segala peralatan bait Allah yang dapat dilihat mata, ternyata jauh lebih dalam dari itu. Yang mereka pentingkan sesungguhnya adalah bukan kehadiran sebuah kota saja, berikut dengan kehadiran dari sebuah bait Allah. Memang sebagai manusia yang terdiri dari darah dan daging, di mana kita manusia memiliki aspek rohani dan memiliki juga aspek jasmani, kita membutuhkan simbol-simbol secara fisik. Bagaimana mungkin kita bisa merasakan kehadiran Tuhan tanpa adanya media, bait suci, pembacaan firman, mendengarkan akan hukum-hukum Tuhan, kidung puji-pujian yang bisa didengarkan oleh telinga, dan memperdengarkan nyanyian-nyanyian melalui suara-suara secara fisik. Bagaimana mungkin kita bisa memuji Tuhan tanpa fisik kita? Jika kita mengatakan bahwa aku memuliakan Tuhan, tetapi secara fisik tidak nyata. Tentunya firman hari ini tidak menyangkal bahwa kehidupan kita ini terdiri dari aspek fisik dan juga aspek rohani. Namun yang paling penting dari situ adalah jangan sampai segi jasmaninya nyata dan bisa terlihat, tetapi segi rohaninya ternyata tidak ada. Secara fisik kita memuji dan memuliakan Tuhan, tetapi secara rohani hati kita jauh dari Tuhan. Ucapan-ucapan kita dan lagu-lagu kita memuliakan Tuhan, tapi hati kita jauh dari Tuhan.
kita justru lebih mengasihi sesuatu yang lain daripada Tuhan sendiri. Itulah yang dikatakan oleh firman hari ini. Seperti yang dikatakan dalam ayat 7, selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel. Pernahkah aku mengucapkan firman, pernahkah ku perintahkan, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah? Ternyata tanpa kehadiran bait Allah, ketika mereka sedang di padang gurun, ketika mereka sedang dalam perjalanan, Tuhan menyertai, menolong, mencukupkan mereka meskipun tanpa kehadiran sebuah bait suci. Oleh sebab itu, firman hari ini tidak mengatakan, oh tidak perlu bait suci. Bukan. Tidak perlu lipat tangan untuk memuliakan Tuhan. Bukan. Tidak perlu bernyanyi memuliakan Tuhan, asal hati kita memuliakan. Bukan. Tidak perlu hadir ke bait suci. Bukan. Tentu firman ini mengingatkan kepada kita bahwa di atas segala-galanya kita boleh bertemu, kita boleh menantikan Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, Tuhan yang berbuat. Sebelum Raja Salomo mendirikan bait suci yang megah, dalam ayat 9 dikatakan, aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu. Aku menentukan tempat bagi umatku, sehingga ia dapat diam di tempatnya, dan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Segala malapetaka, segala serangan-serangan dari bangsa-bangsa sekitar, itu semua dijauhkan dari Tuhan sebelum mereka mendirikan bait suci yang megah. Oleh sebab itu yang paling utama adalah bagaimana mereka merindukan yang sesungguhnya, yaitu kehadiran Tuhan, Sang Pencipta, Sang Pemelihara, dan Sang Penebus bagi umatnya. Sehingga dengan demikian, jika pada minggu-minggu Advent kita mengingat masa-masa penantian akan kedatangan Mesias, Mesias dalam arti Yesus secara fisik itu sangat terbatas. Tetapi yang lebih luas dari situ, penantian Mesias adalah sama dengan kerinduan kita akan penantian campur tangan Allah yang hadir di dalam kehidupan kita dengan segala keprihatinan kita. Segala keprihatinan manusia, segala pergumulan manusia tidak ada yang luput dari perhatian Tuhan. Tidak hanya bahaya pandemi, pergumulan tentang ekonomi, masalah-masalah yang menimpa kita, juga bagaimana kita memikirkan tentang masa depan, sehingga tidak ada kejutan-kejutan lagi, tidak ada lagi hal yang mencemaskan kita. Itu semua merupakan penantian-penantian dan kerinduan nyata dari umat manusia. Oleh sebab itu, firman hari ini
pada minggu Advent yang keempat, menegaskan kepada kita, jika kita mengingat atau mengenang peristiwa penantian akan kedatangan Mesias, maka hal itu berarti sebuah kenangan akan umat di masa lalu yang sungguh-sungguh merindukan campur tangan Tuhan, hadirnya kuat kuasa Tuhan, hadirnya pertolongan Tuhan untuk menolong mereka, menyertai mereka, menguatkan mereka, menghibur mereka, mengembalikan marwah, martabat mereka sebagai umat Tuhan yang mulia, bukan karena mereka adalah orang-orang yang mulia dan sempurna, tapi karena mereka adalah umat Tuhan yang disayangi Tuhan, sekalipun mereka merupakan umat yang lemah, tidak luput dari kesalahan. Namun mereka masih punya peluang, punya harapan, dan boleh mengimpikan serta menantikan uluran tangan Tuhan, campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam seluruh keprihatinan. Dalam hal ini bukan hanya orang-orang yang sedang dalam pergumulan hebat. Ketika kita berada dalam kondisi yang biasa-biasa saja pun, kita butuh kepastian. Kita membutuhkan masa depan. Kepastian dan masa depan itu hanya ada di tangan Tuhan melalui Mesias yang akan hadir dan yang sudah hadir. Kita mendapatkan kepastian kekekalan, di mana segala sesuatu yang meragu-ragukan, segala sesuatu yang mengejutkan telah dilewati dan diatasi. Mungkin kita sebagai umat Tuhan masih mengalami berbagai pergumulan, tetapi ketika kita mengingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, kalau kita mengingat bahwa Tuhan memiliki rencana yang terbaik, jauh lebih besar dari segala pergumulan yang kita hadapi, ketika Tuhan hendak mengantar kita kepada kehidupan yang sempurna dan kekekalan. Bahkan jangan tunggu sampai akhir zaman itu tiba. Sekarang pun Tuhan telah hadir memberikan sesuatu yang terbaik, yang tidak diukur dari jabatan, tidak diukur dari materi, tidak diukur dari ukuran duniawi. Ketika kita menyerahkan seluruh keberadaan kita, apalagi menghadapi hal-hal yang di luar kuasa, kekuatan, dan pemikiran kita, maka di sanalah kita membuka diri kita, menantikan. Itulah Advent yang sesungguhnya, ketika hidup kita terbuka untuk campur tangan Tuhan secara lebih luas lagi. Hal itu berarti kalau kita membuka diri kita agar Tuhan memasuki kehidupan kita, bukan berarti kita membuka diri kita ketika kita perlu saja. Ketika Tuhan sudah memberikan berkat, ketika Tuhan sudah memberikan keamanan, maka lalu kita menjalankan kehidupan sesuai dengan rencana kita sendiri. Lalu kita mengatakan kita tidak membutuhkan tuntunan-tuntunan Tuhan. Ketika kita telah membuka diri kita, maka hal itu berarti kita memasuki sebuah proses pelajaran iman, di mana kita terus bertanya dan memohon tuntunan bimbingan Tuhan
sehingga kita semakin memahami, semakin dimampukan, dan semakin dilayakkan membangun kehidupan yang seturut dengan maksudnya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu pada minggu Advent yang keempat. Minggu-minggu di mana kami mengenang kerinduan umat dari berbagai zaman akan kehadiran Mesias, di mana hal itu berarti kerinduan umat segala zaman untuk campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, pemulihan Tuhan atas kehidupan kami pada masa kini, sehingga kami boleh Tuhan layakkan, Tuhan pulihkan, menjalani kehidupan yang utuh dan penuh seturut dengan kehendak-Mu. Dalam arti itulah ya Tuhan, kami memahami arti hidup yang penuh, hidup yang seturut dengan maksud-Mu. Bapa di surga, pada minggu-minggu dan hari-hari di mana kami juga mendekati akhir tahun menurut kalender umum, kami memohon penyertaan dan perlindungan Tuhan. Pandemi memang masih merupakan pergumulan bersama bagi kami umat-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kepadamu-lah kami berlindung dan memohon kesembuhan dan kekuatan. Juga dengan berbagai sakit dan penyakit yang datang kepada kami, kepada keluarga kami, kami bawakan semua. Biarlah Tuhan yang menolong kami, menguatkan kami, menyembuhkan kami. Kami juga membawakan seluruh pergumulan kami. Sertai kami Tuhan, tolonglah kami. Begitu juga dengan seluruh sukacita, kegembiraan yang kami terima tiap-tiap hari, di mana kami boleh menerima dan menikmati berkat-berkat-Mu berupa kesehatan, kekuatan yang baru, menikmati alam raya dan segala sesuatu. Ajarlah kami ya Tuhan, sehingga kami semakin mengetahui bahwa justru lebih besar kasih Tuhan dan berkat-berkat Tuhan dibandingkan dengan pergumulan dan kesusahan-kesusahan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami membawakan bangsa kami membawakan para pemimpin kami, pemimpin dari pusat sampai di daerah-daerah. Biarlah Tuhan menambahkan hikmat, kesehatan, dan melindungi mereka, sehingga mereka Tuhan mampukan untuk membawakan bangsa kami kepada kehidupan yang lebih baik. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, rencana-rencana kami, dan juga seluruh aktivitas di tengah-tengah gereja-Mu. Ampuni kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, nyanyian kita dari buku ND nomor 38.
marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Atas nama pelayan yang bertugas, kami mengucapkan selamat Advent, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.